malam dia bilang biasa habis gempa. Oke, ada orang dari Otle. Hah? Itu tadi ada orang gempa. Apa? 26 Desember 2004, pagi itu laut di Aceh tiba-tiba surut, sangat jauh. Karang-karang yang selama ratusan tahun tersembunyi, akhirnya terlihat. Anak-anak berlari ke dasar laut yang mengering, orang dewasa terpana, sebagian memotret fenomena yang terasa seperti keajaiban alam. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan, tidak ada suara yang mengatakan, lari sekarang. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Fenomena ini bukan misteri. Dalam dunia sains, ini adalah tanda paling jelas bahwa tsunami sudah ada di depan mata. Tanda yang sudah dicatat sejak tsunami Jepang tahun 1707. Tanda yang diajarkan dalam buku geologi, tanda yang dikenal di komunitas ilmiah dunia. Namun bagi ratusan ribu orang di Aceh, ini terlihat seperti keajaiban, bukan suatu ancaman. Karena negara tidak pernah memberi pengetahuan, tidak pernah memberi peringatan, tidak memberi alat untuk membaca tanda-tanda bahaya. Dan di ruang kosong itulah tsunami datang. Menggulung kota tanpa sistem peringatan, tanpa jalur evakuasi, tanpa komunikasi. Hari ini kita akan menyelami satu pertanyaan besar. Bagaimana sebuah bencana alam berubah menjadi bencana pengetahuan, bencana negara, dan bencana kemanusiaan? Pukul 7:59 waktu Indonesia Barat, 26 Desember 2004. Pagi itu Aceh belum sepenuhnya bangun. Sebagian orang baru selesai sholat subuh, dan sebagian lain sedang menyiapkan sarapan. Anak-anak masih mengantuk di dalam ruang keluarga mereka. Lalu bumi mulai bergerak, bukan getaran pendek, bukan hentakan yang biasa, melainkan gelombang panjang yang terasa seperti tanah berubah menjadi air. Menurut laporan resmi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang kini dikenal sebagai BMKG, gempa bumi utama terjadi pada pukul 07:58:53 detik dengan magnitudo 9 sampai 9,3 skala Richter. Episentrumnya berada di kedalaman sekitar 10 km di lepas pantai barat Sumatera. Tepat di zona subduksi Megatrust Sunda. Laporan BMG dikutip dalam Kompas tanggal 27 Desember 2004. Namun angka-angka ini tidak mampu menggambarkan apa yang dirasakan oleh warga. Majalah Tempo dalam edisi investigasi khusus Januari 2005 menggambarkan kesaksian warga Banda Aceh yang mengatakan getarannya bukan seperti gempa biasa, melainkan seperti ada gelombang air bawah tanah yang tidak berhenti-henti. Tempo juga mencatat bahwa banyak warga yang merasa gempa berlangsung jauh lebih lama dari biasanya. Bukan 10-20 detik, tapi menit demi menit yang terasa seperti keabadian. Sementara itu, United States Geological Survey dalam ringkasan eksekutifnya menyebutkan bahwa pelepasan energi berlangsung sekitar 8-10 menit, menjadikannya salah satu gempa terlama dalam sejarah pencatatan modern. Bayangkan bumi bergetar tanpa henti selama hampir 10 menit. Di Kecamatan Meruksa, sebagaimana dilaporkan Serambi Indonesia pada tanggal 27 Desember 2004, rumah-rumah panggung terlihat seperti melayang. Orang-orang tersungkur karena guncangan horizontal yang terlalu kuat. Beberapa saksi menyebutkan sensasi seperti laut sedang bergulung di bawah tanah. Deskripsi ini bukan hiperbola. Dalam gempa Megatrust, pergerakan tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal, akibat pelepasan energi dari lempeng yang terkunci selama ratusan tahun. Harian Kompas pada tanggal 28 Desember 2004 mencatat kesaksian seorang ibu di Lampulo. Saya pikir gempa ini tidak akan berhenti, rasanya seperti dunia akan runtuh. Ketika gempa akhirnya mereda, banyak warga berdiri di luar rumah dengan masih kebingungan.
Mereka belum tahu bahwa baru saja terjadi bukan hanya gempa. Itu adalah fase pertama dari mekanisme yang raksasa. Karena gempa tersebut bukan gempa biasa. Ini adalah gempa megatrust, jenis gempa yang terjadi di zona subduksi ketika satu lempeng tektonik menerjang di bawah lempeng lainnya dan tiba-tiba melepaskan tekanan yang telah terakumulasi selama ratusan tahun. Menurut USGS, patahan yang pecah pada 26 Desember 2004 membentang sepanjang 1.200 sampai 1.300 km dari barat Aceh hingga Kepulauan Andaman. Ini menjadikannya salah satu ruptur terpanjang yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Energi yang dilepaskan diperkirakan setara dengan 23.000 bom atom Hiroshima. Namun di Banda Aceh pagi itu tidak ada yang menyebut subduksi. Yang ada hanyalah kebingungan dan ketidakpastian. Beberapa orang kembali ke dalam rumah untuk memeriksa kerusakan. Sebagian lainnya menuju pantai untuk melihat kondisi laut. Tidak ada peringatan resmi yang menyebutkan kemungkinan tsunami, karena pada tahun 2004 Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami terintegrasi di Samudra Hindia. Hal ini dikonfirmasi dalam laporan evaluasi pasca bencana oleh Bappenas dan BNPB, yang menyebutkan bahwa sistem early warning nasional baru dibangun setelah tragedi ini melalui program INATIUS, Indonesia Tsunami Early Warning System. Artinya, pada pagi itu masyarakat Aceh berdiri sendirian di atas tanah yang baru saja bergeser ratusan kilometer tanpa mengetahui bahwa laut di depan mereka sedang bersiap untuk kembali. Dan waktu yang tersisa hanya sekitar 10 menit. Setelah gempa mereda, Aceh belum sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Tanah masih bergetar halus akibat gempa susulan. Orang-orang keluar rumah, sebagian menangis, sebagian mencoba menenangkan keluarganya. Lalu sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, laut mulai bergerak. Bukan datang, melainkan mundur. Menurut laporan lapangan Serambi Indonesia di tanggal 27 Desember 2004, garis pantai Ulelehu dan Lampulo terlihat surut hingga ratusan meter. Di beberapa titik bahkan mencapai lebih dari 400 meter. Batu karang yang selama ratusan tahun tersembunyi muncul ke permukaan. Ikan-ikan menggelepar di dasar laut yang mengering. Perahu kecil miring, kandas tanpa air. Majalah Tempo dalam edisi Januari 2005 mencatat kesaksian seorang nelayan. Belum pernah saya melihat laut mundur sejauh itu, seperti ditarik ke tengah. Namun dalam ilmu tsunami, fenomena ini memiliki nama. Ia disebut drawdown effect. Fase ketika massa air laut tersedot kembali ke pusat deformasi tektonik sebelum gelombang besar akan datang. Fenomena ini bukan misteri. Ia sudah didokumentasikan secara sistematis dalam literatur ilmiah sejak abad ke-19 dan secara modern dipelajari mendalam setelah tsunami Jepang dan Pasifik. Jepang sudah mengenal sejak ratusan tahun. Di Jepang, fenomena laut surut sebelum tsunami bukan hanya catatan ilmiah, ia menjadi bagian dari budaya. Sejak tsunami Sanriku 1896 dan 1933, masyarakat pesisir Jepang diajarkan satu kalimat yang sederhana. Jika gempa besar terjadi dan laut tiba-tiba surut, lari ke tempat yang tinggi. Dalam laporan Jepang Meteorological Agency dan studi pasca tsunami Sanriku, dicatat bahwa surutnya laut secara drastis adalah tanda paling jelas tsunami sedang mendekat. Setelah tragedi itu, Jepang mulai membangun sistem edukasi publik yang berbasis komunitas. Anak-anak sekolah dasar diajarkan membaca tanda alam, peta evakuasi dipasang di desa pesisir, latihan tsunami dilakukan berkala. Ketika tsunami Tohoku 2011 terjadi, banyak warga langsung berlari tanpa menunggu sirine. Karena mereka tahu laut surut bukan keajaiban, itu peringatan. Dunia sebenarnya sudah memiliki sistem peringatan. Sejak tahun 1949, setelah tsunami mematikan di Hawaii, Amerika Serikat mendirikan Pacific Tsunami Warning Center.
PTBC bertugas memantau gempa di seluruh Samudra Pasifik dan mengirimkan peringatan tsunami ke negara-negara anggotanya. Sistem ini diperluas menjadi Pacific Tsunami Warning System di bawah koordinasi UNESCO IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission. Negara-negara Pasifik seperti Jepang, Amerika Serikat, Chili, dan Hawaii terhubung dalam sistem ini. Namun ada satu wilayah yang tidak memiliki sistem serupa pada tahun 2004, Samudra Hindia. Karena sebelum 2004, tsunami besar di kawasan ini relatif jarang dalam sejarah modern. Tidak ada mekanisme koordinasi regional, tidak ada buoy deteksi tekanan dasar laut, tidak ada jaringan sirine di pantai, tidak ada protokol evakuasi nasional. Dalam laporan evaluasi pasca bencana oleh UNESCO IOC tahun 2005, disebutkan bahwa pada saat gempa di tanggal 26 Desember 2004 terjadi, tidak ada sistem peringatan dini tsunami operasional di kawasan Samudra Hindia. Ironisnya, gempa 9,1 magnitudo tersebut sebenarnya langsung terdeteksi oleh badan-badan seismologi internasional dalam hitungan menit. USGS merekam magnitudo awal dalam waktu kurang dari 15 menit. PTBC bahkan mengeluarkan buletin internal, namun tidak ada mekanisme untuk menyampaikan peringatan cepat ke negara-negara di sekitar Samudra Hindia. Aceh hanya berjarak sekitar 250 km dari epicentrum. Gelombang pertama tiba kurang dari 15 menit. Secara teknis, waktu itu sangat sempit, namun bukan nol. Dalam analisis pasca bencana oleh National Research Council tahun 2005, disebutkan bahwa dengan sistem komunikasi regional yang matang, sebagian wilayah yang lebih jauh seperti Sri Lanka dan Thailand sebenarnya bisa mendapatkan peringatan lebih awal. Namun Aceh berada terlalu dekat dan tidak memiliki sistem lokal yang berbasis komunitas seperti Jepang. Laut surut yang disalahartikan karena tidak ada edukasi publik tentang drawdown effect. Laut surut dianggap fenomena yang aneh. Liputan 6 dalam siaran dokumenternya pasca bencana menayangkan rekaman warga yang berjalan ke arah laut yang mengering. Beberapa bahkan tersenyum, anak-anak memungut ikan. Padahal menurut ahli tsunami BMKG yang diwawancari Kompas pada tahun 2005, surutnya muka laut secara drastis adalah indikator yang paling jelas bahwa gelombang sedang bergerak menuju daratan. Gelombang tsunami di laut dalam bergerak secepat 700-800 km per jam, hampir setara pesawat jet. Namun ketika mendekati pantai, kecepatan melambat dan ketinggian meningkat. Surutnya laut adalah jeda yang menipu, sunyi, hening, seolah-olah memberi waktu untuk kagum. Padahal itu adalah waktu terakhir untuk lari. Bencana alam berubah menjadi bencana pengetahuan. Di Jepang, laut surut berarti lari. Di Hawaii, sirine berbunyi. Di Chili, radio darurat menyala. Di Aceh 2004, tidak ada sirine, tidak ada pengumuman radio, tidak ada pengeras suara masjid yang menyebutkan itu adalah tsunami. Karena negara belum pernah membangun sistem itu. Dan dalam ruang kosong itulah tsunami datang. Setelah laut surut tidak ada suara yang membesar, tidak ada gemuruh seperti di film. Yang ada justru satu momen yang hening. Lalu di kejauhan garis gelap muncul di cakrawala. Sebagian saksi mengatakan awalnya terlihat seperti ombak yang biasa. Sebagian lain menggambarkannya sebagai garis putih panjang. Namun dalam hitungan detik, bentuk itu membesar. Dan disinilah fakta paling pentingnya. Aceh berada sangat dekat dengan pusat patahan. Jarak yang terlalu dekat untuk selamat. Menurut laporan resmi United States Geological Survey dan kajian pasca bencana 2005, epicentrum gempa berada sekitar 250 km dari pesisir barat Aceh. Untuk gempa biasa, jarak itu terdengar jauh. Namun untuk tsunami, itu terlalu dekat. Tsunami bergerak di laut dalam dengan kecepatan yang bisa dihitung menggunakan rumus fisika sederhana. Kecepatan sama dengan gravitasi bumi dikali kedalaman laut. Di Samudra Hindia, kedalaman rata-rata mencapai 3.000 sampai 4.000 meter. Artinya,
Kecepatan gelombang tsunami bisa mencapai 700 sampai 800 km per jam, hampir setara pesawat jet. Jika dihitung kasar, 250 km ditempuh dalam waktu kurang lebih dari 20 menit. Dan laporan Kompas tahun 2004 serta Tempo edisi khusus tahun 2005 menyebutkan gelombang pertama tiba sekitar 10-15 menit setelah gempa utama. Di wilayah yang paling dekat seperti Longga dan Lapuk, beberapa saksi bahkan menyebutkan kurang dari 10 menit. Ini bukan waktu untuk berpikir, ini bukan waktu untuk koordinasi, itu bahkan hampir bukan waktu untuk lari. Mengapa gelombang sangat tinggi? Tsunami bukan sekedar ombak besar, ia adalah perpindahan massa air raksasa akibat naik turunnya dasar laut. Dalam gempa 26 Desember 2004, panjang patahan yang pecah sekitar 1.300 km. Pergeseran vertikal dasar laut hingga 5-10 meter di beberapa titik. Energi yang dilepaskan setara dengan 23.000 bom atom Hiroshima. Ketika dasar laut terdorong naik secara tiba-tiba, air di atasnya ikut terdorong. Bayangkan mendorong bak mandi raksasa seluas ribuan kilometer. Air tidak hanya bergelombang kecil, ia terdorong dalam volume yang masif. Di laut dalam, tinggi tsunami mungkin hanya 50-70 cm, hampir tidak terasa oleh kapal. Namun saat mendekati pantai, kedalaman laut berkurang, energi yang sama harus tetap bergerak, maka kecepatannya melambat dan ketinggiannya meningkat. Inilah yang disebut shoaling effect dalam oceanografi. Energi horizontal berubah menjadi dorongan vertikal. Mengapa Aceh mengalami gelombang 20-30 meter? Beberapa penelitian lapangan internasional pasca tsunami, termasuk dari tim Jepang dan tim Jerman yang bekerja sama dengan BRR Aceh Nias mencatat Lampuk 15-20 meter, Longga hingga 30 meter di beberapa titik, Molaboh 9-12 meter, Banda Aceh 6-12 meter. Tinggi gelombangnya di beberapa lokasi bukan hanya karena kekuatan gempa, namun juga karena bentuk geografisnya. Teluk sempit dan lembah pantai bertindak seperti corong. Gelombang yang masuk dipaksa menyempit, dan ketika energi yang sama dipadatkan ke ruang yang lebih kecil, ketinggian meningkat drastis. Fenomena ini dikenal sebagai tsunami amplification by coastal geometry. Itulah sebabnya Longga dan Lampuk menerima dampak yang ekstrim. Mengapa gelombang pertama paling mematikan? Dalam banyak tsunami, gelombang kedua atau ketiga sering lebih besar. Namun di Aceh, laporan Serambi Indonesia, Kompas, dan dokumentasi lapangan menunjukkan gelombang pertama sudah cukup untuk menghancurkan total. Mengapa? Karena masyarakat masih berada di titik terendah. Mereka belum dievakuasi. Mereka belum tahu itu tsunami. Sebagian masih berada di pantai melihat laut yang surut. Gelombang pertama menghantam masyarakat yang tidak punya informasi, tidak punya sistem peringatan, tidak punya jalur evakuasi yang jelas. Dan dalam hitungan detik, jalan terputus, rumah sakit roboh, jembatan hilang, orang-orang terseret tanpa arah. Bentuk geografis Banda Aceh memperparah situasinya. Air masuk dari arah barat melalui Ulelehu dan Lampulu. Lalu sebagian memantul dan berputar karena bentuk teluk. Beberapa saksi yang diwawancarai Liputan 6 menyebutkan air seperti datang dari segala arah. Secara ilmiah, ini disebut wave reflection and interference, ketika gelombang memantul dari daratan dan bertabrakan dengan gelombang yang lain. Efeknya, arus menjadi kacau, pusaran terbentuk, daya rusak yang meningkat. Kapal PLTD Apung yang terseret sejauh 3 km ke dalam kota menjadi bukti nyata kekuatan itu nyata. Kapal yang berbobot ribuan ton tidak terapung pelan, ia terdorong oleh energi kinetik yang luar biasa. Kesimpulan ilmiah bagian ini, gelombang pertama datang cepat karena Aceh sangat dekat dengan epicentrum. Tsunami bergerak secepat pesawat jet di laut dalam. Tidak ada sistem peringatan dini regional. Gelombang menjadi sangat tinggi karena pergeseran vertikal dasar laut yang sangat besar. Efek shoaling di pantai, bentuk geografis pesisir yang memperkuat energi. Teluk dan lembah bertindak sebagai corong alami. Namun yang membuat paling mematikan bukan hanya fisika, melainkan fakta bahwa manusia di sana tidak pernah diberi pengetahuan untuk membaca tanda alam. Dan dalam ruang antara gempa dan gelombang itulah ribuan nyawa berdiri tanpa tahu bahwa waktu mereka hanya tinggal beberapa menit.
Tsunami 26 Desember 2004 tidak menghantam Aceh secara merata. Ia datang sebagai satu peristiwa yang sama, namun setiap kota mengalami dengan cara yang berbeda. Dan di beberapa tempat yang tersisa hanyalah nama. Di Meulaboh, gelombang pertama datang dengan cepat, hanya beberapa menit setelah gempa berhenti. Menurut laporan Tempo edisi khusus tahun 2005 dan data BRL Aceh Nias, sekitar 80% wilayah kota itu hancur, bukan rusak, melainkan hancur. Gelombang pertama menyapu bangunan yang masih berdiri setelah gempa. Gelombang kedua membawa sesuatu yang lebih mematikan, balok beton, kayu, kendaraan, serpihan atap, dan tubuh manusia. Kompas mencatat bahwa garis pantai di beberapa titik bergeser hampir 1 km ke dalam daratan. Bayangkan itu, 1 km. Itu bukan air yang naik, itu laut yang berpindah. Banyak korban ditemukan 3 hingga 4 km dari bibir pantai. Artinya air masuk jauh. Dan ketika ia kembali ke laut, ia tidak pergi sendiri. Meulaboh berubah menjadi hamparan puing tanpa arah. Jalan dan rumah tidak lagi bisa dibedakan. Yang tersisa hanyalah bidang datar dari kayu dan beton yang saling tumpang tindih. Jika Meulaboh kehilangan 80% wilayahnya, Calang hampir kehilangan segalanya. Data pemerintah Aceh menyebutkan sekitar 90% bangunan di Calang hilang total. Tempo menggambarkan kota itu seperti tanah kosong tanpa penanda kehidupan. Secara geografis, Calang berada di antara bukit dan laut. Ketika gelombang masuk, ia tidak menyebar ke samping, ia dipercepat. Artinya, air terfokus oleh bentuk alam, menciptakan efek seperti corong raksasa yang menguatkan arus. Gelombang kedua menjadi fase paling destruktif. Di sana tidak ada lagi batas antara jalan dan laut, tidak ada lagi perbedaan antara halaman dan samudra. Calang bukan hanya rusak, ia seperti dihapus. Lalu ada Lampuk. Sebelum 2004, Lampuk dikenal sebagai pantai wisata. Hotel berdiri di tepi laut, rumah-rumah menghadap ombak yang indah. Namun pada pagi itu, gelombang mencapai ketinggian 15 hingga 20 meter, setinggi gedung 5 atau 6 lantai. Kompas melaporkan hampir seluruh bangunan di pesisir rata dengan tanah, hotel-hotel hilang, pemukiman lenyap. Namun di tengah kehancuran itu, satu bangunan tetap berdiri, Masjid Rahmatullah. Dindingnya retak, temboknya rusak, tapi ia tidak runtuh. Masjid itu menjadi titik berkumpul penyintas, simbol bahwa di tengah kehancuran total ada sesuatu yang masih berdiri. Beberapa kilometer ke arah timur, Banda Aceh mengalami sesuatu yang berbeda. Sebagai ibu kota provinsi, kota ini tidak hanya dihantam oleh gelombang, ia dilumpuhkan. Gelombang pertama menerjang wilayah Ulelehu dan Lampulo dengan ketinggian 6-12 meter. Air mencapai kawasan sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Di Lampulo, sebuah kapal pembangkit listrik terapung terseret hingga 3 km ke daratan. Kapal seberat ribuan ton tidak bergerak pelan. Ia terdorong oleh massa air dengan energi yang luar biasa. Ini bukan sekedar ombak, ini momentum. Banda Aceh kehilangan rumah sakit, kehilangan jalan utama, kehilangan kantor pemerintahan, kehilangan jaringan komunikasi. Dalam waktu kurang dari 20 menit. Dan yang paling fatal, kota ini kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap wilayah di Aceh mengalami tsunami dengan wajah yang berbeda. Namun ada satu pola yang sama. Tidak ada sistem evakuasi yang siap. Tidak ada sirine, tidak ada jalur pelarian yang ditandai. Tidak ada pengetahuan kolektif bahwa laut yang surut berarti lari. Di Jepang, laut surut adalah perintah untuk menjauh. Di Aceh, laut surut adalah rasa ingin tahu. Dan di antara dua makna itulah ribuan orang berdiri tanpa tahu bahwa mereka hanya memiliki beberapa menit terakhir. Tsunami 2004 bukan hanya menghancurkan kota, ia memetakan ulang Aceh. Ia menghapus batas-batas lama dan meninggalkan satu pertanyaan yang terus hidup sampai hari ini. Apakah ini semata-mata bencana alam atau bencana yang diperbesar oleh ketiadaan sistem? Dan mungkin di antara puing Meulaboh, Calang, Lampuk, dan Banda Aceh, jawabannya masih terendam di bawah air yang pernah datang tanpa suara. Setelah gelombang terakhir surut, yang tersisa bukan hanya kehancuran, yang tersisa adalah kesunyian.
sunyi tanpa listrik, sunyi tanpa sinyal, dan sunyi tanpa pemerintah. Pada pagi 26 Desember 2004, Aceh secara fisik terputus dari dunia luar. Bandara Sultan Iskandar Muda rusak dan terendam. Jalur darat Banda Aceh Melabuh terputus. Dalam laporan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs tahun 2005 disebutkan bahwa 24 jam pertama pasca bencana hampir tidak ada data pasti yang bisa dikirim ke Jakarta. Pemerintah pusat tidak tahu skala kehancuran sebenarnya. Aceh tidak bisa memberi kabar. Dan di tengah kekacauan itu ada satu faktor lain yang memperumit segalanya. Selama bertahun-tahun sebelum tsunami, Aceh berada dalam konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, atau biasa disebut GAM. Wilayah ini berada dalam status darurat militer. Mobilitas internasional sangat terbatas. Ketika tsunami datang, Aceh bukan hanya wilayah yang terdampak oleh bencana, ia juga wilayah dengan sensitivitas keamanan yang tinggi. Itu berarti distribusi bantuan tidak bisa langsung bebas masuk. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pada hari-hari pertama, banyak wilayah pedalaman tidak terdata hingga hari keempat atau kelima. Bukan karena tidak ada korban, melainkan karena tidak ada akses. Dalam 48 jam pertama, sistem penanganan bencana Indonesia belum memiliki protokol untuk bencana berskala internasional. BNPB seperti yang kita kenal pada hari ini itu belum terbentuk. Koordinasi masih terpusat di kementerian dan lembaga yang bekerja secara terpisah. Tidak ada satu pusat komando yang terpadu. Di lapangan, para korban bertahan dengan apa yang tersisa. Makanan diambil dari reruntuhan toko, air minum dicari dari sumur yang masih bisa digunakan. Human Rights Watch dalam laporan tahun 2005 menyebutkan situasi itu sebagai vacuum of authority, kekosongan otoritas. Rakyat bertahan sendiri. Namun kekosongan itu tidak berlangsung lama. Dalam 72 jam setelah bencana, dunia mulai bergerak. Lebih dari 50 negara mengumumkan komitmen bantuan dalam 2 minggu. Jumlah itu bertambah menjadi lebih dari 100 negara. Menurut Global Humanitarian Assistance Report tahun 2006, total komitmen bantuan internasional mencapai sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu respon kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Amerika Serikat mengirim kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Aceh. Australia mengirim lebih dari 1.000 personel militer dan bantuan senilai 1 miliar dolar. Jepang, Jerman, Uni Eropa, Kanada, negara-negara Timur Tengah semuanya masuk. Bandara Sultan Iskandar Muda yang sempat lumpuh berubah menjadi salah satu bandara tersibuk di Asia dalam waktu kurang dari 2 minggu. Helikopter mendarat hampir tanpa jeda. Kargo makanan, obat-obatan, dan logistik diturunkan tanpa henti. World Food Program mendistribusikan makanan kepada lebih dari 500.000 penyintas dalam 10 hari pertama. UNICEF menangani anak-anak yang kehilangan orang tua. WHO mengkoordinasikan vaksinasi untuk mencegah epidemi. Dalam laporan BRR Aceh Nias tahun 2009, tercatat lebih dari 470 organisasi asing terlibat langsung dalam operasi kemanusiaan dan rekonstruksi. Dalam laporan BRR Aceh Nias tahun 2009, tercatat lebih dari 470 organisasi asing terlibat langsung dalam operasi kemanusiaan dan rekonstruksi. Aceh untuk pertama kalinya menjadi ruang pertemuan global. Relawan dari Turki, Norwegia, Jepang, Amerika, Australia, dan negara-negara Arab bekerja berdampingan dengan masyarakat lokal. Di tengah tragedi ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun tiba-tiba terdiam. Banyak analisis termasuk UNDP dan Bappenas menyebutkan tsunami Aceh sebagai momentum diplomatik yang mempercepat proses perdamaian. Pada tahun 2005, perjanjian Helsinki ditandatangani, konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM resmi berakhir. Tsunami tidak hanya menghancurkan kota, ia menghentikan perang. Namun bantuan internasional dan rekonstruksi besar-besaran juga membawa perubahan sosial yang mendalam. Lebih dari 100.000 rumah sementara dibangun dalam tahun pertama. Infrastruktur jalan dan pelabuhan dibangun ulang, sekolah dan rumah sakit direkonstruksi. Tapi yang paling tidak terlihat adalah trauma. Health Research Board Indonesia pada tahun 2006 menemukan bahwa sekitar 35% penyintas menunjukkan gejala PTSD hingga 3 tahun setelah bencana. Mimpi buruk, ketakutan mendengar suara ombak besar, sulit tidur,
Tsunami tidak berhenti ketika air surut, ia tinggal dalam ingatan. Beberapa kecamatan kehilangan lebih dari setengah populasinya dalam satu hari. Ribuan anak menjadi yatim piatu. UNICEF mencatat lebih dari 2.500 anak tanpa wali keluarga pasca bencana. Struktur keluarga berubah. Banyak anak dibesarkan oleh paman, bibi, atau nenek. Pola asuh kolektif yang menghidupkan kembali tradisi komunitas Aceh. Desa-desa pesisir tidak semuanya dibangun di lokasi yang lama. Beberapa memilih pindah lebih jauh dari pantai. Museum Tsunami Aceh dibangun sebagai penanda ingatan. Kapal PLTD apung tetap dibiarkan sebagai monumen. Perahu di atap rumah Lampulo menjadi saksi bisu. Tsunami 2004 bukan hanya peristiwa geologis, ini adalah peristiwa sosial, peristiwa politik, peristiwa identitas. Ia mengubah cara Aceh melihat dirinya sendiri. Dari wilayah konflik menjadi wilayah yang dikenal dunia karena tragedi dan ketangguhannya. Bukan hanya museum, bukan hanya di buku sejarah, melainkan dalam cara masyarakat Aceh memandang laut. Karena bagi mereka, laut bukan lagi sekedar sumber kehidupan. Ia adalah pengingat bahwa alam bisa memberi, dan dalam satu pagi tanpa sirine, ia juga bisa mengambil segalanya. Kesimpulan, pada pagi 26 Desember 2004, yang runtuh bukan hanya bangunan, yang runtuh adalah asumsi. Asumsi bahwa alam selalu bisa diprediksi, asumsi bahwa kita punya waktu, dan asumsi bahwa tanda-tanda bisa diabaikan. Gempa itu terjadi pukul 7:59 waktu Indonesia Barat. Laut surut beberapa menit kemudian. Gelombang pertama tiba kurang dari 15 menit. Secara ilmiah, semuanya bisa dijelaskan. Zona subduksi Sunda Megatrust, perpindahan vertikal dasar laut ratusan kilometer, energi yang dilepaskan setara ribuan bom atom. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, yang terjadi jauh lebih dari sederhana. Orang-orang tidak tahu harus lari, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka lalai, melainkan karena tidak pernah diajarkan bahwa laut yang surut drastis adalah alarm paling keras yang bisa diberikan oleh alam. Di Jepang, fenomena itu sudah dicatat sejak abad ke-19. Di Samudra Pasifik, sistem peringatan dini sudah dibangun sejak 1960-an. Pacific Tsunami Warning Center berdiri lama sebelum tahun 2004. Tapi Samudra Hindia tidak memiliki sistem itu, dan di ruang kosong antara ilmu dan masyarakat, tsunami masuk tanpa hambatan. Aceh bukan hanya korban gempa, Aceh adalah korban dari ketidaksiapan sistem. Namun dari rentuhan itu sesuatu berubah. Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami, BMKG diperkuat, sensor dasar laut dipasang, simulasi evakuasi mulai diajarkan. Dan yang paling penting, ingatan kolektif terbentuk. Hari ini jika laut tiba-tiba surut, banyak orang tahu satu hal, jangan tunggu, lari. Tsunami 2004 mengajarkan pelajaran yang mahal, lebih dari 200.000 nyawa hilang di seluruh kawasan Samudra Hindia. Lebih dari 160.000 diantaranya di Indonesia. Angka-angka itu terlalu besar untuk dibayangkan. Tapi di balik angka ada cerita. Ada ibu yang kehilangan anak, ada anak yang kehilangan orang tuanya, ada kota yang kehilangan wajah lamanya. Dan mungkin itulah inti dari semua ini. Bencana alam tidak bisa dihentikan. Lempeng bumi akan terus bergerak. Megatrust akan terus menyimpan energi. Tapi bencana kemanusiaan bisa dikurangi. Dengan pengetahuan, dengan sistem, dengan pendidikan, dengan keberanian untuk mendengar sains. Karena laut tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu berbicara. Pertanyaannya bukan apakah alam memberi tanda. Pertanyaannya adalah apakah kita mau belajar dan membaca. Sekian video tentang tsunami Aceh pada tahun 2004. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi untuk tahu update cerita yang akan gue sampaikan di video berikutnya.